Halo, halo. Nah, ini kan hari terakhir, jadi ini ya, tunggu bentar lagi udah mau selesai. Nah, hari ini kita belajar kan sistem koloid, terus materinya tuh banyak. Jadi sistem koloid itu seperti yang Ibu bilang, yang kita pelajari itu jenis, sifat, pembuatan, dan kegunaannya. Ibu ada kirim share link kan di dalam grup. Di situ ada link untuk pembuatan dan kegunaannya. Nggak bisa. Jadi koloid itu adalah bentuk campuran yang keadaannya antara homogen dan heterogen, di mana secara kasat mata secara kasat mata itu homogen, tapi secara mikroskopi itu dia heterogen. Makanya kenapa tadi ada yang nanya, Bu, kenapa sih santan itu bisa berpisah tapi digolongkan koloid? Karena dia kan sebenarnya awalnya menyatu kan, itu dia bisa berpisah karena sudah lama gitu. Dan kalaupun disaring, apa tadi, kalau disaring koloid itu tidak bisa. Santan disaring bisa nggak bisa kan, tapi beda dengan kopi. Kalau kopi disaring masih bisa, masih ada yang mengendap juga gitu. Nah, tadi kita udah beberapa teman nyoba efek Tyndall gimana. Kalau misalnya untuk yang larutan itu cahayanya sampai ke ujung. Nah, kalau misalnya untuk yang koloid itu cahayanya hanya berhenti di bagian apa ini namanya, santannya. Dia berpendar seperti itu. Terus kalau misalnya untuk yang kopi, dia cahayanya nggak sampai sama sekali. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya dilihat dari sifatnya, perbandingan sifat antara koloid, suspensi dengan larutan, kalau misalnya ini tuh zatnya, partikelnya di dalam ini lebih besar, jadi dia tidak bisa meneruskan cahaya atau tidak bisa cahaya itu masuk ke dalam sela-sela partikelnya. Nah, sedangkan kalau misalnya larutan, dia itu bisa sampai ke ujung karena partikelnya sangat kecil. Nah, untuk misalnya koloid, kenapa nggak sampai ujung? Karena dia berhenti di tengah-tengah di sini. Dia kan gabungan tadi larutan antara homogen dan heterogen kan. Nah, makanya cahayanya cuma sampai di sini. Nih, ini merupakan tabel perbandingan antara sifat larutan koloid suspensi. Kalian bisa lihat kalau ukuran larutannya terdiri dari berapa fase. Nah, koloid itu terdiri dari 2 fase, makanya dia bisa berpisah tapi dia tidak bisa disaring. Nah, suspensi terdiri dari 2 fase juga. Kemudian contohnya kalian bisa baca sendiri. Untuk jenis-jenis koloid bisa diperhatiin. Untuk jenis-jenis koloid itu ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi itu yang masuk ke dalam fase pendispersi, atau jumlahnya fase pendispersi itu lebih banyak gitu. Nah, itu ada nama-nama koloidnya. Untuk misalnya yang fase terdispersinya apa? Padat. Terus kemudian medium pendispersinya padat juga. Nama